Oke. Jadi kita punya dua kelas ya, kelas kendaraan dan kelas mobil. Jadi kelas kendaraan itu sebagai super kelasnya dan kelas mobil itu sebagai cheat kelasnya. Gitu ya. Oke, kita buat dulu yang kelas kendaraan di sini. Ini sudah saya buatkan supaya nanti lebih cepat penjelasannya ya. Oke, yang pertama di sini adalah nama kelasnya kelas kendaraan. Oke, kita buat kelas kendaraannya. Oke, kelihatan nggak atau kurang besar teksnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, di sini kelas kendaraan. Saya punya kelas kendaraan. Kemudian di sini ya, di dalam kelas kendaraan ya, kita punya dua atribut di sini. Merek dan warna ya. Merek dan warna. Oke, jadi yang soundnya di mute dulu ya, di mute dulu biar nggak feedback ya, biar nggak feedback di mute dulu. Oke, jadi ada dua atribut di sini di dalam kelas kendaraan. Yang pertama adalah merek dan warna. Oke, ada merek dan warna. Tipe datanya apa? Tipe datanya adalah string. Oke, maka kita buat dua buah tipe data di sini, dua buah variabel atau atribut merek dan warna ya, sama ya, merek dan warna. Tipe datanya adalah string ya. Oke, kemudian setelah kita buat atributnya, dua atribut, kemudian kita lihat di sini ada 4 buah metode ya. Set merek, get merek, set warna, get warna, lengkap dengan parameternya. Kalau set merek, parameternya merek string, kemudian get merek dia tidak punya parameter, tapi dia mengembalikan sebuah nilai, tipe datanya adalah string, ya. Kemudian warna, set warna parameternya adalah warna, ya, tipe datanya string. Get warna dia merupakan metode yang mengembalikan nilai long, ya. Oke, jadi perlu Anda ketahui di sini. Sorry, get warna bukan long ya, tapi string ya, mengembalikan tipe data string. Salah di sini, ya. Nanti dikoreksi, ini tipe datanya string get warna, ya. Karena di sini warna string ya. Nah, di sini juga harus tipe datanya dikembalikannya harus string. Gitu, ya. Oke, yang pertama set merek. Ya, set merek tipe datanya parameternya adalah merek string, ya. Maka kita buat di sini metode protected void set merek. Nah, karena dia untuk mengisikan, ya kalau set itu kan mengisikan, kalau get itu adalah mengambil, mengembalikan nilai, ya. Oke, maka kita gunakan apa? Protected void ya. Nah, protected void karena set di sini, ya, karena set. Oke, kemudian tipe datanya di sini parameternya adalah merek bertipe data string, ya, sesuai dengan ini, ya, merek string. Oke, di sini string merek, ya. Kemudian dis merek sama dengan merek. Oke, Anda perhatikan di sini. Dis merek. Oke, minggu yang lalu udah belajar ya bagaimana penggunaan dis, gitu ya. Jadi dis ini adalah dis merek ini adalah merek untuk yang ada di dalam atribut yang di atas, ya. Kemudian yang merek yang di sebelah kanan adalah merek yang ada di dalam parameternya. Nah, jadi dis merek di sini nanti isinya adalah tergantung dari nilai yang dimasukkan ketika pemanggilan metodenya, ya. Oke, kemudian mereknya kita nolkan, ya, kita kosongkan, ya. Maksudnya merek yang di sini ya. Jadi kalau sudah diisi, ya kita kosongkan di sini, gitu ya. Sudah diisi ke merek yang ada di dalam atribut sini. Nah, ini kita isikan merek yang ada di dalam parameter yang ada di sini. Kita nolkan. Oke, itu sudah satu kita buat, ya, metodenya. Kemudian metode yang kedua adalah get merek. Get merek itu adalah string di sini. Anda lihat sebelah kiri. Ya. Get merek itu adalah string. Berarti dia mengembalikan nilai string. Ya. Jadi kita buat di sini ya protected string. Ya, ingat di sini mengembalikan tipe data string. Maka di sininya string, berarti di sininya protected string. Get merek. Nah, kemudian nilai yang dikembalikannya apa? Nilai yang dikembalikannya adalah merek, ya, berdasarkan hasil yang diinput di sini, gitu ya. Kita kembalikan nilainya.
atau kita return nilai dari atribut merek itu berapa apa gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya metode yang ketiga adalah set warna. Parameternya adalah warna string gitu ya. Oke, berarti di sini protected void set warna. Kemudian di sini parameternya string warna gitu ya. String warna. Maka di sini this dot warna ya, warna yang ada di dalam atribut yang di atas diisi oleh warna yang ada di dalam parameter di sini gitu ya. Jadi masukannya apa nih di sini, warna di sini gitu ya. Nanti diisikan ke sini ke metode ya ke atribut yang ada di dalam kelas kendaraan gitu ya. Kemudian warna kita nolkan ya. Setelah dimasukkan ya kita nolkan supaya pembebasan di memorinya gitu ya. Kemudian metode yang terakhir dalam kelas kendaraan adalah get warna ya. Get warna. Kayak ini bukan long ya, tadi bukan long, tapi get warna itu adalah mengembalikan nilai isi dari atribut warna ya. Nah, kita lihat warna itu tipe datanya string, berarti get warna harusnya string di sini ya, mengembalikan string. Oke, maka ini metodenya ya, mengembalikan tipe data string, get warna, return warna gitu ya. Mudah kan ya? Kalau sudah kita gunakan kelas diagram diimplementasikan ya sebenarnya cukup mudah ya. Tidak seperti ini saja ya. Oke, itu baru kelas kendaraan. Oke, kita buat super kelasnya. Oke, ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Tidak. Oke, kita lanjutkan. Allah bisa. Oke, kita lanjutkan ke kelas mobil ya, kelas mobil. Nah, Anda perhatikan di sini. Kelas mobil ini ada simbol ke atas, ini namanya kalau di dalam kelas diagram ini generalization ya. Generalisasi, artinya mobil ini ya merupakan turunan dari kendaraan gitu ya. Mobil ini turunan dari kendaraan. Oke, berarti kita punya kelas mobil ya dengan satu atribut dan dua metode di sini ya. Berarti kita buat satu buah kelas lagi di sini. Kelas mobil, mobil.java ya, mobil.java. Oke, ingat, mobil ini kita gambarkan bahwa mobil ini adalah turunan atau inheritance dari kelas kendaraan. Maka ketika kita buat kelas di sini, kelas mobil, jangan lupa harus menggunakan extends kendaraan. Nah, jadi mobil ini turunan dari kelas kendaraan atau pewarisan dari kelas kendaraan. Ya. Nah, itu kuncinya, jangan lupa. Kalau tidak menggunakan ini, kelas mobil tidak bisa menggunakan atau mengakses atribut maupun metode yang ada di dalam kelas kendaraan. Jadi harus menggunakan extends. Ya. Oke, kemudian mobil punya satu atribut di sini, harga long. Ya. Oke, kita buat di sini ya satu buah atribut long ya untuk harga ya. Kemudian kita buat dua buah metode ya, set harga dan get harga. Oke, set harga kita punya variabel parameter namanya harga, tipe datanya adalah string. Oke ya, maka kalau kita gunakan set di sini menggunakan void set harga, stringnya adalah harga. Gitu ya. Stringnya harga. Kemudian this harga sama dengan long. Oke, Anda perhatikan di sini. Karena kita nanti menggunakan set harga itu dimasukkan melalui media keyboard ya, melalui media keyboard. Artinya kalau kita menginputkan melalui media keyboard, segala sesuatu yang kita masukkan di dalam Java itu yang kita masukkan melalui media keyboard itu dibaca dengan menggunakan tipe data string. Makanya di sini saya gunakan string itu harga, bukan long, gitu ya. Karena harga di sini nanti metode ini adalah menerima inputan dari media keyboard. Jadi kalau menerima inputan dari media keyboard, apa itu tipe datanya, ya tetap dia baca sebagai string.
maka harus melalui konversi, gitu ya. Dari string kita konversi menjadi long, gitu ya. Atau misalkan harganya integer, ya berarti dari string nanti kita konversi di sini menjadi integer, gitu ya. Nanti di bawah ada cara konversinya gimana. Jadi harus menggunakan parser, gitu ya. Harus diparse, harus dikonversi. Ingat ya, jadi segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam pemrograman Java melalui media keyboard, ya nilainya itu otomatis dia akan baca string. Selanjutnya kita akan konversi data yang dimasukkan dalam keyboard itu, kita akan gunakan dalam tipe data apa, gitu ya. Oke, contohnya di sini. Di Sarga long parse long. Nah, ini long.parseLong ini adalah kita konversi ya ke tipe data long dari parameter harga, gitu ya. Jadi harganya tipe datanya string tadi, ya. Kemudian kita konversi ke dalam bentuk tipe data long. Ya. Kemudian harga di sini sama dengan 0. Kita nulkan, ya, supaya dibebaskan, gitu ya. Parameter ini jadi dibebaskan 0. Ya. Kemudian yang kedua adalah get harga. Nah, get harga ini ya ininya tipe data mengembalikan tipe data long, gitu ya. Kenapa long? Ya, Anda lihat di sini ya, harga itu tipe datanya long. Maka kita kembalikan lagi ya, dia menghasilkan tipe data long dari get harga. Return harga, gitu ya. Oke. Paham sampai di sini? Ya untuk mobil ya, bisa ya. Oke, jadi mobil cuma itu aja, ya tergantung dari nanti kelasnya. Kalau kelasnya nanti Anda tambahkan ya di sini juga harus menyesuaikan. Ya. Misalkan mobil tambahkan kapasitas mesinnya, kemudian kapasitas tempat duduknya, gitu ya. Kemudian nomor mesin, nomor rangka. Ya, kalau Anda tambahkan atributnya di sini, otomatis di sini harus bertambah, gitu ya. Nah, caranya sama seperti ini. Oke, kemudian, nah ini untuk super nanti kita bahas ya. Oke, metode overriding. Oke, ini saya skip dulu ya, metode overriding ya. Oke, kita selesaikan dulu yang ini. Ya, kita selesaikan dulu yang ini, inheritance. Oke, jadi untuk menjalankan inheritance ini gimana? Ya, nah kita butuh satu lagi kelas utama untuk menjalankan, ya. Satu buah kelas utama untuk menjalankan atau mengetes dari kelas kendaraan dan mobil ini. Oke, contohnya saya buat kelas namanya adalah main, ya, kelas main. Nah, kelas main nanti saya gunakan untuk menginputkan data merek, kemudian data warna, kemudian data harga. Kalau dulu kemarin-kemarin tugas saya lihat ada yang menggunakan scanner ya, ada yang menggunakan scanner, kemudian ada yang menggunakan input buffer reader, gitu ya. Banyak caranya cara menginputkan data ke dalam Java, gitu ya, pemrograman Java. Nah, yang sekarang kita coba menggunakan JOptionPen. Ya, jadi JOptionPen ini adalah GUI-nya, ya, GUI-nya dari Java, gitu ya. Jadi user interface-nya, gitu ya. Jadi nggak blue screen. Jadi kayak misalkan ada pemrograman DLP, ya. Nah ini Java juga bisa, ya. Seperti pemrograman DLP, VB dan lain-lain. Ya. Oke, nah sekarang Anda perhatikan di sini. Jadi JOptionPen ini, nah Anda tambahkan di sini ya, import java.swing.JOptionPen. Nanti ketika Anda tuliskan seperti ini, nanti di sini akan otomatis, gitu ya, tinggal oke saja. Gitu ya, dia akan otomatis menuliskan namespace atau importnya, gitu ya. Anda tinggal ketikkan aja. Oke, kemudian, nah ini kita implementasikan ya. Oke, kita implementasikan dari kelas mobil. Ya, mobil itu adalah child-nya, gitu ya, child-nya yang akan mengakses parent kelasnya, yaitu kendaraan. Oke, mobil, kelas mobil kita buat instansiasi objek baru di sini OB namanya, ya. Kemudian new mobil, ya, new mobil.
Oke, ini cara instansiasi atau penciptaan objek dari kelas mobil. Ya. Nah, kemudian saya gunakan di sini tambahan atribut, ya, merek, warna, harga, gitu ya. Oke, jadi atribut ini berbeda dengan atribut yang ada di sini ya. Nah, ini beda dengan atribut yang ada di sini. Jadi string, merek, warna, dan harga yang ada di sini ini hanya berlaku untuk kelas main saja, ya. Nah, dulu Anda sudah belajar bagaimana cara pengaksesan, ada private, kemudian ada protected, ada public, kemudian ada static, gitu ya. Nah, itu bagaimana sih cara pengaksesannya itu 2 atau 3 pertemuan ke belakang itu sudah saya berikan modulnya. Ya, Anda tinggal buka lagi ya modul tersebut. Jadi bagaimana untuk hak akses untuk private, public gitu ya, static gitu ya, protected. Nah, itu ada. Dan itu akan berhubungan dengan inheritance tadi. Jadi pembatasan ya, pembatasan. Oke. Nah, kemudian kita setting, kita masukkan merek di sini ya. Merek sama dengan J option pen ya, J option pen. Kemudian show input dialog merek mobil gitu ya. Merek mobilnya apa? Nanti akan keluar dialog ya. Merek itu adalah J option, show input ya, merek mobil. Nah, nanti kita diminta untuk masukkan merek mobilnya apa gitu ya. Nah, ketika kita masukkan merek mobilnya, kita enter. Nah, berarti dia panggil di sini OB set. Oke, sebentar. 10 menit lagi. OB.set merek ya. OB.set merek sama dengan, nah dimasukkan mereknya di sini. Jadi berdasarkan inputan di sini, merek kemudian dimasukkan ke dalam metode set merek, gitu ya. Nah, Anda perhatikan di sini, set merek ini ada di dalam kelas mana sih sebenarnya, gitu ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, set merek ini ada di dalam kelas kendaraan. Loh, kok bisa menggunakan OB? OB itu kan mobil, gitu ya. OB itu kan mobil. Nah, maka dari itu tadi konsep inheritance adalah ketika kita menggunakan pewarisan inheritance, kita bisa menggunakan mengakses atribut dan metode yang ada di dalam superkelasnya, yang ada di dalam superkelasnya, ya. Nah, maka set merek ini, OB ini kan objek dari kelas mobil. Maka OB ini dia bisa mengakses metode-metode yang ada di dalam kelas kendaraan, gitu ya, kelas kendaraan. Nah, karena inheritance itu tadi, gitu ya. Oh, jadi lebih banyak tuh si OB ini atau si objek mobil ini, dia bisa banyak mengakses atribut atau metode yang lebih banyak lagi, gitu ya. Nah, kemudian warna sama. Warna J option pen show input dialog, kemudian warna mobil, kayak kita masukkan warna mobilnya, kemudian dimasukkan ke sini ob.set warna, gitu ya. Nah, berarti dimasukkan ke mana? Ke sini kalau Anda ingin tahu ob.set warna itu ada di dalam kelas kendaraan walaupun mobil tadi ya. Nah, tapi di sini inheritance tadi di sini extend. Nah, berarti ke sini dia. Nah, set warna di sini. Dia masuk ke sini, gitu ya. Oke, kemudian harga sama dengan J option pen, kemudian show input dialog, harga mobil, gitu ya. Kemudian harganya. Nah, ini kalau harga set harga, nah ini ada di dalam metode yang ada di dalam kelas mobil itu sendiri ya. Nah, jadi OB ini dia bisa mengakses metode kendaraan ya plus metode mobil gitu ya. Nah, kemudian kita tampilkan hasilnya. Merek mobil apa, kemudian kita gunakan get merek, warna mobil apa, get warna, kemudian harga mobil apa, get harga gitu ya. Oke, ntar saya coba running ya. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, merek mobil. Merek mobilnya misalkan Toyota ya. Toyota, kemudian warnanya misalkan biru. Oke, harganya misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya.
Oke, nah ini di sini. Merek mobil Toyota, warna mobil biru, harga mobil 123.456 gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Paham ya? Paham semua? Insya Paham, Allah, Pak. Pak. Oke. Codingnya bisa kebaca ya codingnya ya. Iya, Pak, kebaca. Oke. Nah, itu konsep inheritance ya. Konsep inheritance. Oke, nah tadi ada konsep overriding ya. Nah, ini konsep overriding adalah kemampuan dari superclass untuk modifikasi metode dari superclassnya, yaitu dengan cara menumpuk mendefinisikan kembali metode superclassnya. Contoh overriding metode dapat dilihat pada subclass mobil yang mendefinisikan kembali metode keterangan, hapus, dan kelas kendaraan. Nah, nanti ada contohnya ya. Ada contohnya. Jadi kalau overriding itu nanti yang Bapak jelaskan di sini, ini adalah contoh sederhananya. Nanti di dalam modul ini ada lebih lengkapnya lagi. Ya, ini lebih lengkap lagi. Jadi overriding itu ini tidak ada di sini. Nanti adanya di bawah ya, yang lebih lengkapnya lagi programnya. Nah, di dalam kelas kendaraan nanti misalkan ada kelas keterangan. Nah, di mobil juga nanti ada kelas keterangan, yaitu overriding namanya, gitu ya. Jadi metode yang ada di dalam kelas kendaraan dan metode yang ada di dalam kelas mobil sama. Nah, itu namanya adalah overriding. Nah, contohnya ada di bawah nanti. Ya. Nah, di bawah sini. Ya. Nah, ini kayak keterangan, hapus, tampil, gitu ya. Ada 3 metode tambahan: tampil, keterangan, hapus. Di mobil juga ada nanti. Ya. Nah, ini keterangan, ya, kemudian keterangan kendaraan, kemudian hapus. Gitu ya. Oke, tampilnya nggak ada ya. Keterangan kendaraan, kemudian hapus. Nah, itu overriding namanya, gitu ya, yang menggantikan metode superclass-nya. Gitu ya. Oke, kemudian, nah ini inputan tadi menggunakan G-option pen, ya. Namun ada juga yang menggunakan buffer reader, ya, input stream reader, ya. Kalau buffer reader, input stream reader, ya sama seperti kemarin menggunakan paketnya Java I/O ya. Anda bisa menggunakan scanner juga, ini prinsipnya sama saja. Tapi ada yang menggunakan juga memanfaatkan kelas G-option pen. Nah, ini menggunakan paket Java Swing seperti yang tadi. Jadi lebih ke user interface-nya gitu ya, ke GUI-nya, graphical user interface-nya. Kemudian kita gunakan metodenya show input dialog. Nah, tadi sudah ya, sudah Bapak jelaskan. Ya, Anda bisa menggunakan Java Swing. Kita menggunakan G-option pen aja ya, supaya lebih interaktif. Oke, kemudian, nah ini semua data yang dimasukkan ke dalam variabel yang masuk melalui media keyboard, yang diketik melalui media keyboard, itu pasti tipe datanya adalah string, ya. Nah ini string, itu pasti tipe datanya string. Maka ketika kita menggunakannya nanti untuk proses selanjutnya, tipe data string ini harus kita konversi. Apakah data tersebut nanti kita konversi ke dalam integer atau long seperti tadi ya, ataukah double gitu ya. Nah, jadi prinsipnya gitu kalau di dalam Java. Ketika kita menginputkan data, itu pasti tipe datanya adalah string. Kemudian string tersebut harus kita parse ke dalam tipe data yang akan kita olah nanti ke depannya. Apakah integer, long, atau double. Gitu ya. Oke, kemudian, nah ini ya. Nah, string ini pasti ya. String ini pasti. Jadi kalau kita masukkan tadi nilai melalui media keyboard itu pasti tipenya string. Kemudian kalau kita ingin konversikan ke dalam tipe data integer, maka kita harus lakukan parsing di sini integer.parseIn as angka gitu ya. Jadi angka nanti yang akan kita convert ya, akan kita parsing ke dalam bentuk integer. Kemudian kalau bentuk long ya seperti ini, long.parseLong gitu ya. Kemudian kalau double ya double dot
parse double S angka. Gitu. Ya dari S angka kita parsing ke dalam bentuk double. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini latihan soalnya jangan dulu ya. Nanti kalau Bapak minta untuk latihannya, percobaannya, latihan soalnya skip dulu ya. Di skip dulu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita lanjut ke mana konstruktor ya. Kita lanjut ke konstruktor sebentar lagi. Nah ini 1 menit lagi, kurang dari 1 menit, Bapak live dulu, nanti masuk lagi ya. Kita masuk lagi ya. Oke, sebentar.